bulan Rabiul Awal. Kedua, yang mungkin lebih gampang mengerjakannya, tidak pakai modal apapun, tidak pakai syarat macam-macam, dan gobulnya pasti ini amalan, dan sangat mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulullah SAW, yaitu memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau minta maaf dari awal Rabi sampai hari ini tidak ada perkembangan kita tentang salawat. Hadir maulid alhamdulillah cantik bagus, tapi hasil belum ada masih. Salawat belum ada penambahan. Bukan tidak nambah, memang tidak katik ni. Kalau tidak salat, tidak baca salawat dia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, harus ikhwan, cukuplah kalau memang seminggu ini kita lewatkan tanpa kita menambah salawat. Kita tambahkan salawat insya-Allah, terutama dalam momen Rabiul Awal ini, dan mudah-mudahan akan terus kita langsungkan bersalawat ini, tidak hanya karena di bulan Rabiul Awal sampai keluar Rabiul Awal, sepanjang hidup kita. Kita punya satu amalan yang kita istiqomahkan, misal sehari 300 salawat kepada baginda Rasulullah. Maaf ikhwan, 300 ini hitungan kecil, bukan hitungan besar, hitungan kecil, apalagi kalau cuma salawatnya pendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wasallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wasallim. Itu 100 mungkin 7 menit kelamuan. Ya, seperempat jam 300 bisa kita dapatkan. Dalam hitungan seperempat jam itu 300 bisa kita dapatkan. Alangkah bakhilnya kita ya ikhwan, kalau cuma nyediakan waktu untuk Rasulullah seperempat jam. Bakhil, wallah bakhil. Bukan hanya di bulan Rabiul Awal, di luar Rabiul Awal pun itu suatu hal yang buruk. Ya, suatu kebakhilan yang nyata. Media ini tidak pakai mic memang. Bisa langsung, coy. Ya. Ya, alangkah bakhil kalau antum pikirkan. Alangkah pelitnya aku sama Rasulullah. Padahal sebenarnya Rasulullah tidak butuh salawat kita, ikhwan. Yang membutuhkan salawat itu kita dewek. Semakin kita banyak salawat, semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan. Semakin banyak kemuliaan yang kita dapatkan, semakin kedekatan yang kita dapatkan. Hati tambah bersih, segala hajat digabungkan dan seterusnya. Sekali lagi ikhwan, kalau 300 salawat tadi kita butuhkan waktu seperempat jam, lalu kita nggak cukup, wallah pelit, bakhil. Kita ngobor kelakar kawan, kadang-kadang bukan yang haram, kelakar dahulu di bahasa Palembang, kadang sampai setengah jam, sejam setengah lewat. Ya, ngurusi setua ini berapa jam kadang-kadang habis. Ya, WA, kirim WA, Instagram itu hidupkan sana chatting sini. Subhanallah. Alangkah malunya kita di hadapan Rasulullah SAW. Mumpung ikhwan, momen ini kita menjadikan untuk kita bersalawat lebih banyak kepada Rasulullah. Dan kita minta sama Allah berkat kita berusaha di bulan Rabi ini bersalawat dengan banyak. Mudah-mudahan lewat Rabi kita terus bersalawat kepada Rasulullah. Nah, sini mari kita dengarkan beberapa hadis Rasulullah tentang fadail kemuliaan yang didapatkan oleh orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan menjadi motivasi buat saya dan antum sekalian untuk bisa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita ngomong 300, rasa mungkin agak senang, kita bangga. Jiwang yang sudah macam 1000 kecil gino. Kita yang biasa 1000, jiwang yang biasa 3000 kecil gino 1000. Kalau yang biasa 10.000 sehari, 300 itu apa nilainya? Terlalu kecil. Ya, kalau kita balik tadi, alangkah pelit, alangkah bakhil. Sekali lagi ikhwan, Rasulullah tidak butuh salawat kita. Tapi kita yang membutuhkan salawat itu untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, untuk keberkahan hidup kita, dunia akhirat jadi berkat salawat. Hajat dunia, hajat akhirat diberikan Allah berkat salawat kepada baginda Rasulullah. Taib yang punya kitab mudah-mudahan sudah dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Muallif Al-Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah ta'ala memulai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang perintah untuk kita bersalawat kepada Rasulullah. Qala Allah ta'ala kitabus salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم
wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah. Artinya yang melakukan salawat ini zat yang teramat suci agung, huwallah subhanahu wa ta'ala. Dalam mengikuti perbuatan ini para malaikat-malaikat Allah. Allah pengen kita ikut mulia, agar ikut bergabung dengan kelompok yang teramat sangat mulia Allah wa malaikat ini. Dengan Allah perintahkan kita, yuk salawat juga kata Allah kamu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan salamlah kalian kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia ikhwan. Ya, Allah wa Rasul salawat. Kita melak bersalawat, kita naik juga bersama kelompok tersebut, itu Allah wal malaikah. Wal ahaditsu fi fadliha wal amr biha aktsar min an tuhsar. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang fadilah dan perintah untuk kita memperbanyak salawat sangatlah banyak. An tuhsar, biar aktsar tuhsar, dia tidak terhitung banyaknya, sangat banyak. Walakin nushiru ila ahraf min dhalika tanbihan ala ma siwaha tabarrukan lil kitab bidzikriha. Akan tetapi dari sekian banyak itu, di sini aku akan ambil sebagian, kata beliau, untuk menjadikan penjelasan buat kita dan menjadi motivasi kita, dan dengan niat tabarrukan, menjadikan kemuliaan buat kitabku ini, kata beliau, dengan menyebutkan perintah-perintah atau anjuran tentang salawat kepada Rasulullah. Ikhwan rahimakumullah, salah satu kemuliaan salawat itu, tidaklah salawat itu dituliskan di suatu tempat, di batu, di kayu, di kertas, dimanapun, kecuali sepanjang salawat itu tidak hilang, dia akan bersalawat kepada Rasulullah. Pahalanya balik kepada yang nulis. Pahalanya balik kepada yang nulis. Tentu dimuliakan, jangan disembarangkan. Dan itu ada hadisnya. Ruwina fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat ibn sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mendengar Rasulullah, sallallahu ala Nabi Muhammad, alangkah mulia ini sahabat, bertemu dengan Rasulullah, mendengar ucapan Rasulullah dengan telinga yang mulia. Dengan telinga yang mulia dan mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi sekaligus pasti memandang Rasulullah. Mendengar sambil memandang Rasulullah. Rasulullah SAW yaqul, berkata, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Allah ikhwan, mudah-mudahan saya dan antum bisa merenungkan, meresapkan ini hadis. Sepintas biasa baik, 1 balas 10. Jangan cuma hitungan 1 balas 10, tapi lihat siapa yang membalas itu ikhwan. Kalau Rasul mengatakan man shalla alaihi salatan wahidan sallaitu alaihi asyara, ini sudah luar biasa. Siapa yang salawat kepadaku sekali, aku balas 10, kata Rasulullah. Itu sudah sangat luar biasa. Kalau tapi ini bukan Rasul. Kalau Rasul sudah wallah azim, luar biasa. Bukan pula malaikat. Yang membalas langsung itu Allah. Allah yang langsung membalas. 1 bukan balas 1 habaib, 1 balas 10. Saking hebatnya kedudukan salawat ini, dan kedudukan salawat menjadi mulia karena Rasulullah. Fi ba'dus salihin, dan ini kita jangan menyalahkan ini masyhad pandangan beliau dengan penuh cinta yang hebat, ta'zim kepada Rasulullah, sampai beliau mengatakan salat itu tidak menjadilah salat itu menjadi mulia, menjadi ibadah yang paling mulia, kecuali karena di dalamnya ada salawat kepada baginda Rasulullah. Rukun salawat. Salawat rukun dalam salat. Menjadi salat itu mulia dan menjadi tinggi derajatnya, paling afdalnya ibadah dalam syariat umat Islam ini adalah salat. Sampai mereka mengatakan laula salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena salawat ada di dalamnya, tidaklah salat itu menjadi ibadah yang paling mulia, kata mereka. Kita tidak pacak dan ngomong masing-masing, tapi jangan mengingkari yang seperti ini. Pacak nerima alhamdulillah. Ya ada orang macam-macam, kadang-kadang macam ini hobi dibantai orang.
Untung tidak. Dan ini tidak bersalahan. Ya, kalau memang seperti itu. Tayyib. Man shalla alaihi salatan. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang salawat kepadaku sekali, maka Allah membalasnya salawat 10 kali. Antum bayangkan, ikhwan, sallu ala nabi. Allah langsung jauh 10 buat antum. Allah ngenjuk kita 10 salawat. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW berkata, siapa yang bersalawat kepadaku wahidatan, 1 kali, sallallahu alaihi asyara, maka Allah akan membalasnya 10. Tapi maaf, jangan salawat lagi majlis. Lagi majlis jangan salawat. Lagi majlis jangan berzikir, kecuali kalau majlis maulid, tidak apa-apa. Ya, lagi majlis maulid antum salawatan tidak apa-apa, tapi jangan suara keras mengganggu yang lain. Karena satu wadah sama. Maulid itu juga salawat dan pujian kepada Rasulullah, tapi kalau kita alim jangan zikir ini, jangan zikir itu, jangan salawat agak. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara. Wa rawina fi kitab at-Tirmidzi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari kitab Sahih Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang sangat agung, sangat dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Qal aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Dengar ikhwani. Untuk pengen mencapai kedudukan dekat sama Rasulullah di akhirat, jalannya banyak. Dekat sama Nabi itu banyak jalan. Di antaranya memperbanyak salawat kepada Rasulullah. Tapi tentu setelah menjalankan yang wajib. Berusaha meninggalkan apa yang dilarang. Tapi insya Allah kalau orang itu melaksanakan yang wajib itu dengan benar, dia tidak akan mendekati yang haram. Ditambah lagi kalau dia banyak salawat. Salawat itu akan mencegah dia dari kemaksiatan dan keburukan. Rasul mengatakan aulan nas biyaumal qiyamah, orang yang paling utama bersamaku kelak pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku, kata Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Qala Tirmidzi haditsun hasan. Qala Tirmidzi fil bab inda an Abdurrahman bin Auf wa Amir bin Rabi'ah wa Ammar wa Abi Talha wa Anas wa Abi bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Kata Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini sangat banyak dari sahabat yang menyampaikan kepada kita, bukan satu sahabat Abi Hurairah, tapi yang lain pun banyak, para ulama, para sahabat Nabi, di antaranya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Amir bin Rabi'ah, Ammar wa Abi Talha wa Anas bin Malik wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, dan masih banyak lagi yang mereka semua meriwayatkan hadis ini. Jadi kalau salah satu jalan untuk bisa dekat dengan Rasulullah, bersolawat. Di antara jalan lain apa untuk bisa dengan Rasulullah? Banyak ya kawan. Ya, yang sering kita sampaikan, ya hidupkan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnah aku? Nabi tak ngomong sunan banyak dah. Sunnati. Dalam satu makna, satu kalimat itu satu sunnah. Sebagian ulama mengatakan satu kalimat tapi makna al-jami', makna al-kathir, makna banyak. Siapa yang menjalankan sunnahku, kata Rasulullah, faqad ahabbani, maka orang itu berarti cinta kepadaku. Faman ahabbani, siapa yang cinta kepadaku, yang aku cinta itu siapa? Rasulullah. Antum menghidup sunnah Rasulullah. Salat pakai siwak, salat berjamaah, gobli abad dia salat dilakukan. Itu semua sunnah Rasulullah. Maka saat ini Rasulullah mengakui kalau kita cinta kepada beliau, diakui oleh Nabi, bukan kita ngaku-ngaku. Lalu bukan sampai situ, Nabi mengatakan faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau orang itu menghidupkan sunnahku akan bersamaku, kata Rasulullah, di surga. Ini magom ma'iyah, kata ulama. Magom ma'iyah itu magom kebersamaan. Ini luar biasa, dekat. Maknanya dekat. Kalau semakin banyak kita salawat, semakin banyak kita menghidupkan sunnah Nabi, fa insyaallah. Ikhwan, ya, minta maaf. Antum pernah tak bayangkan kaget di padang mahsyar? Di tempat-tempat yang mana kita akan dikumpulkan dengan manusia dari zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat kaget. Dan Rasulullah ada di situ.
Rasulullah katakan berada di suatu tempat yang tinggi, yang bisa melihat orang. Tapi kalau kita jauh, kita terjinguk tak Nabi sama kita? Antum tak sejauh, antum hadir di BKB kemarin, antum hadir di Kambang Koci kemarin. Antum duduk di luar. Allah, anak tak jinguk kamu. Yang duduk di luar. Bahkan anak nanya, inti hadir tak semalam? Ada Ustaz, anak dibawa dekat tukang nasi, anak dekat pintu. Anak tak jinguk antum. Ini cuma sekadar ukuran baik, kawan. Nah, kedekatan itu nanti bukan macam kemarin. Kali ini di BKB kemarin, contoh-contoh yang dekat ini karena kita lambat datang, karena kita bisa, bukan antum maaf, bukan seorang ulama, bukan ustaz, tidak naik panggung, tidak masuk ke dalam, bukan itu. La ana wala antum ikhwani tidak akan bisa mendekat kepada Rasulullah kecuali lewat menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, memperbanyak salawat, memperbanyak menghidupkan sunnah. Kedekatan itu akan muncul sendiri. Kita akan melampaui orang-orang yang sebelum kita. Dan kedekatan bukan dari zaman. Naam, kalau yang pertama pasti Rasul yang akan paling dekat dengan Rasulullah para sahabatnya. Lalu tabi'in. Tapi ada orang-orang yang datang setelah tabi'in jauh di belakang bisa masuk kelompok tabi'in. Tapi untuk masuk kelompok sahabat, wallahu alam, kita tidak tahu. Karena itu magam khusus ya untuk para sahabat Rasulullah. Nah sekarang ada wali, ada soleh yang hidup di zaman kita sekarang. Kita kenal banyak para awliya, para solehin, kiai, habaib, waliullah yang begitu hebat cinta sama Rasulullah. Kita ambil contoh saja Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau hidup di tahun 13 Hijriah. Artinya sudah 1300 yang lalu hidup itu di masa Rasulullah SAW. Tapi boleh jadi beliau duduk dekat sama Rasulullah hari ini. Boleh jadi walaupun itu sahabat kumpul, kalau Rasul mengendaki karena cinta, dipanggil didudukkan dekat Rasulullah. Dosa jauh itu boleh saja terjadi, ya kawan. Seandainya baik, antum baru gabung di majelis, ada budak yang sudah 7 tahun, 6 tahun di majelis, antum baru berapa bulan, tapi antum memang punya semangat kuat untuk datang duluan, duduk di depan, antum boleh jadi duduk di depan. Karena tidak ada aturan yang lama-lama di majelis duduk depan, yang baru melok belakang, tidak ada. Atau boleh jadi kalau sudah kelebihan Allah berikan, misal lebih, dan ini memang jarang terjadi, karena ini takut jadi suatu kecemburuan atau fitnah. Ustaz yang manggil intih, Fulan, tal duduk sini. Boleh jadi ente ditarik duduk ke depan. Hal itu bisa terjadi. Rasulullah memanggil mereka para salihin. Karena janji Rasulullah ini untuk siapapun dari umatnya. Kesempatan ini siapapun bisa mendapatkan, ikhwan. Afwan, tamam, bukan habaib baik. Yang bukan habaib bisa melewati habaib. Kalau kamu sungguh-sungguh. Yang habaib kalau lalai belakang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau kita pikir lagi, minta maaf ikhwan, kita habib bukan, keturunan Nabi bukan, dak kati amal pula. Di mana terbuang kita? Tak terjingok sama Nabi sama sekali. Kita dak pacak jingok Nabi, Nabi tak terjingok di kita ke. Tapi kalau orang-orang yang ke sunnah Rasulullah, Rasul kecigen, Nabi kejingokan, dan orang itu akan didekatkan oleh Rasulullah. Oleh Allah didekatkan kepada Nabi Muhammad. Jalurnya lewat apa? Di antara lewat ini. Banyak jalurnya, banyak ya kawan. Di antaranya banyak ke sholawat, banyakkan hidup ke sunnah Nabi. Yang jelas bersihati, jauhkan diri dari maksiat, memperhatikan umat Rasulullah, menghilangkan kesusahan mereka, memberikan hajat-hajat mereka, itu semua akan mendekatkan diri kita kepada Rasulullah. Baik, lanjut. Allah ja'ala wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inni a'udzubika min qalbin bila 'amalin. Wa rawaina fi sunan Abi Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah bi isnadin sahihah. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah bi asanidin sahihah, dengan sanad yang sahih. An Aus bin Aus, masyaallah namanya Aus bin Aus, radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali iyyakum yaumal jum'ah, min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling mulia di antara hari-harinya kamu itu hari Jumat, kata Rasulullah. Ya, paling afdal itu hari Jumat. Walaupun banyak di antara kita umat Islam tidak mengetahui, ada juga tahu tapi tidak merasakan. Naam, ikhwan, maaf ya, kalau kami di pesantren mungkin ngasokan insya-Allah. Karena kalau Jumat kami libur, diisi dengan ada hampir banyak pesantren. Kalau Jumat kita lebih kuat hubungan dengan Rasulullah. Mulai dari malam Jumat baca Maulid, pagi Jumat baca burdah, berzikir ini, salawat ini, macam-macam. Sunnah Rasul kita lakukan.
Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa'aksiru aliyah minas salatu fih. Sesungguhnya paling afdalnya hari-hari kalian itu hari Jumat, maka perbanyaklah salawat untukku di hari tersebut, kata Rasulullah. Awas ya, jangan salah pula, kaget kita ngejar malam hari Jumat, malam Jumat hari lain tak bersalawat. Bersalawat di setiap hari, tapi untuk hari Jumat, malam Jumat diperbanyak. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya fa'akthiru alayya minas salati fi. Perbanyaklah salawat kepadaku, kata Rasulullah, di hari tersebut. Dan kalau hari Jumat itu sudah melak hitungan hari dari maghrib sampailah ketemu maghrib, itu sudah hari lain. Macam sekarang nih, kalau dalam kalender Hijriah, kalender Islam, ini hari sudah masuk hitungan hari Rabu. Tanggal sudah masuk tanggal berapa nih? 8 Rabiul Awal. Ya, masuk hitungan tanggal baru. Memang dari Rasul mengatakan, aksiru salat alayya fi yaumil azhar wa fi lailatul ghara wa yaumil azhar. Nabi mengistilahkan lailatul ghara untuk malam Jumat, wa yaumil azhar hari Jumat. Lalu Rasul mengatakan, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat yang kalian ucapkan sampai kepadaku, kata Rasulullah, sampai kepadaku. Faqala ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatana 'alaika wa qad aramta? Qala yaqulu bulita. Sahabat ada yang sedikit mungkin dia kritis bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, seandainya engkau telah wafat dan engkau telah terpendam di tanah, dimakamkan, bagaimana salawat itu akan sampai kepadamu? Sementara engkau telah, di bahasa kita, tertelan tanah, sudah menjadi tanah. Maka Rasul menjelaskan, Nabi, Rasul itu tidak seperti manusia biasa. Manusia yang bukan Nabi dan Rasul, ada yang dapat kemuliaan, jasad mereka tidak termakan tanah. Rasul mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada bumi untuk menelan jasad seorang nabi. Artinya seorang nabi itu jasadnya akan dijaga Allah. Nabi dan Rasul tidak akan tersentuh oleh tanah, tidak akan pernah rusak oleh tanah. Bahkan kita dapatkan kemuliaan ini Allah berikan juga bukan hanya kepada Nabi, para syuhada, ahlul Quran yang benar-benar karena Allah berbuatnya, muadzin yang sekian tahun lillahi ta'ala dia ngebang, istiqamah dengan memperhatikan waktu, ikhlas, mana ikhlas bukan berarti tidak boleh nerima hadiah. Seorang muadzin, seorang marbot ngebang 10 tahun, 8 tahun dan riwayat 7 tahun atau 8 tahun, tidak usah dinjuk hadiah. Biarlah lillahi ta'ala ikhlas. Tidak, mana ikhlas sudah boleh nerima hadiah. Ikhlas itu di hati. Dalam makna dinjuk alhamdulillah tidak sudah. Bukan berarti mana ikhlas tak boleh nerima hadiah. Khotib naik mimbar, ustaz ngajar di majlis, kalau nerima duit berarti tidak ikhlas. Nah, inilah salah paham. Ya. Ada yang tak nerima duit tapi hatinya berharap, bahkan dia berharap orang lain tahu kalau dia ngajar sana sini tak pakai duit sehingga orang akan memuji dia. Inilah yang celaka. Tak nerima duit dengan berharap sum'ah namanya. Orang muji-muji dia. Kalau dia zuhud, dakwah lillahi ta'ala dengan ikhlas, dinjak duit tak galak, nolak. Tapi itu tujuan dia memang. Celaka malah. Ya, dan orang yang nerima duit itu belum tentu dia kantongnya untuk dia. Boleh jadi ustaz itu bagikan untuk muridnya tempat lain, untuk orang lain yang membutuhkan. Boleh jadi kalaupun dinikmati oleh dirinya, itu sesuatu yang halal. Ya, kalau zaman dulu kan guru ngaji di gotok yung, kalau ngembek bayarkan. Ya, zaman kita masih kecil dulu. Padahal tak cuma 10 rupiah dulu zaman kita kecil itu. Ya, 500 logaman aja lah. Oh, mana ustaz ngajar tidak lillahi ta'ala apa-apa. Dia ngajar anak kita, meluangkan waktu. Bukan anak kita, sikok 20 ikut dia ajarnya. Sikok setengah jam, 10 menit. Dah berapa jam habis. La ilaha illallah. Memang untuk urusan akhirat kita kadang-kadang hitungannya panjang. Kalau untuk urusan dunia tak panjang mikir kita. Khusus apa lajulah, dia apa bayari.
nak nambah peripat apa jatuhi. Yang penting kau sukses, kau berhasil. Tapi kalau untuk urusan akhirat berat. Subhanallah. La ilaha illallah. Baik ikhwan, Rasul mengatakan sesungguhnya jasad para nabi itu tidak ditelan bumi dan Allah kembalikan ruhku, kata Rasul. Dan itu pun sama, bukan hanya nabi dan Rasul. Semua orang yang wafat itu saat-saatnya mereka dikembalikan ruhnya, sehingga kita mendengar ucapan orang meninggal itu mendengar ucapan salam dari kita. Kenapa kita masuk kubur mengucap assalamualaikum ya ahlil kubur? Artinya ada mereka itu. Dan banyak hadis-hadis dalil maksudnya mereka itu mendengar, ya, mendengar suara terompah, dengar suara berjalan, dengar suara berkelakar. Baik. Qultu aramtu bi fathil ra wa iskan al-mim wa fathil ta wa mukhaffafa an khata'i asli. Aramtu fa khudhuhu. Baik. وروينا في سنن أبي داود في آخر كتاب الحج في باب زيارة القبور Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab Sunan Abi Daud. Fi akhir kitab Al-Hajj, pembahasan tentang haji dalam bab ziaratul qubur. Kalau antum hati-hati ya, beli kitab ini, kitab Imam Tirmidzi hadis, antum buka nanti. Kalau di jeronya itu Kitabul Hajj, bab ziaratul qubur itu akan berubah, dirubah menjadi bab ziarah Masjid Nabi. Itu cetakan Wahabi Salafi. Karena dia tidak demen ziarah kubur dan berani sampai merubah kitab yang dikarang oleh seorang sholihin, seorang ulama. Padahal kitab itu masuk Imam Nawawi ini dirubah oleh mereka. Judul ziarah kubur Nabi itu dirubah jadi ziarah Masjid Nabi. Kalau Masjid Nabi ziarah ada apa-apa, Nabi nganjur ke ziarah. Nabi ziarah kubur Nabi bid'ah, haram bahkan katakannya. Merubah itu haram hukumnya ikhwan. Bangsa hukum dunia pun dituntut orang merubah hasil karya seseorang tanpa izin. Ala kulli hal. Di situ diceritakan biisnadin sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Masyaallah. Rasul mengatakan jangan kamu jadikan kuburan aku, magamku sebagai idan, artinya tempat kumpul, ngadakan acara-acara ritual macam-macam seperti kita kan lebaran. Nabi khawatir kalau sampai seperti kejadian orang-orang yang melebih-lebihkan seperti kaumnya Nabi Isa kepada Nabi Allah Isa. Kubur Nabi, ya. Lalu Nabi berkata, "Wassallu alayya," dan bersalawatlah kalian kepadaku, kata Rasulullah. "Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Sesungguhnya salawat kalian kepadaku sampai kepadaku dimanapun kamu berada, kata Rasulullah. Dimanapun kita berada, salawat kita kepada Nabi akan sampai. Hadis terakhir dalam fasal bab ini. وروينا فيه أيضا بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Tidaklah seorang di antara kalian berucap salam kepadaku, kata Rasulullah, kecuali ruhku akan dikembalikan Allah kepada jasadku dan aku akan membalas salam dari seorang tersebut. Kira-kira berhenti tak sedunia ini mengucapkan salam untuk Rasulullah, bersalawat untuk Rasulullah? Artinya ruh dan jasad Nabi selalu ada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini di Indonesia, di Palembang ini berapa banyak orang tak putus, belum yang memang hidupnya selalu salawat kepada Rasulullah dan mendapatkan jawab dari Rasulullah. Sadar tak ngasuh itu pasti, karena Rasul tak pernah bohong. Kira-kira wallahi wan afwan, kita di dunia ni baik. Saya ni kalau dengar ada guru saya mengucap salam, Ustaz ada salam dari Habib Fulan bin Fulan, dan mana orang Habib itu saya yakini kesolehannya dan saya cinta sama dia, wallah bangganya luar biasa, senangnya luar biasa. Fulan Ustaz kirim salam sama inti, Masya Allah. Apalagi kalau itu seorang wali, ya. Di Palembang ini ada seorang Ustaz, seorang dai, pernah dimimpikan oleh muridnya mimpi Sayyidah Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijatul Kubra ngirim salam lewat murid tadi untuk Ustaz tadi.
Allah, nikmat luar biasa. Memang lebih beruntung yang mimpi. Tapi kita dapat salam itu luar biasa. Ya. Berapa banyak orang dapat salam dari waliullah. Ketemu wali, mimpi wali, salam buat fulan bin fulan. Salam buat fulan bin fulan. Oh, itu suatu kenikmatan luar biasa. Artinya kita dikenal, kita diperhatikan. Nah, sekarang salam dari siapa? Dari Rasulullah. Dan yakinkan itu. Bahkan nanti dalam riwayat lain dikatakan tidaklah seorang berucap salam kepada Rasulullah kecuali nama kita dilaporkan oleh malaikat kepada Nabi dengan menyebut nama orang tua kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ini kenikmatan yang luar biasa. Ya, kenikmatan yang luar biasa. Kadang-kadang kalau antum memang cinta sama seorang, ya sama Rasulullah lebih lagi. Seorang wali Allah saja antum ngajin ziarah, ngajin berkunjung. Kita biasa ngari Habib tadi. Pas kita tak ngari berapa lama, dia pengen digari. Dia tak ngomong macam-macam. Ketika ada orang lain ziarah ke dia, ente kenal lah sama fulan dan fulan. Kenal Habib, kirim salam Indu dia sama kita. Kita kalau ada kesibukan, entah kita sakit, entah apa. Pas dengar Habib kirim salam, ya Allah, alangkah malunya kita. Namanya makhtub. Kalau si bahasa itu dipinang ente. Orang yang dipinang itu lebih hebat daripada yang meminang. Itu suatu kenikmatan yang Allah berikan. Nah, bagaimana kalau itu datang dari Rasulullah? Banyak awliya salihin dapat mimpi dari Rasulullah. Rasulullah kirim salam, Rasulullah kirim salam. Kenikmatan. Dan itu bukan sesuatu yang jauh buat kita ikhwani kalau kita memang sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Kalau kita sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Masuk waktu adzan Isya. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang masih dalam bab yang sama menjelaskan tentang fadail salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal adzan. Yang nak wudu silakan. Hai. Allah